yayasan masyarakat adat yang punya las. Pak. Kan kita sudah punya laskarnya banyak. Tinggal ngumpulin. Terus nanti kalau itu bentuknya masyarakat adat, kita akan gali kembali kultur-kultur adat yang ada di Banten, biar mereka tahu bahwa Banten itu lengkap, asam pencet ada. Yang itu memang kalau kita gali melalui adat. partai, Ya. dalam tanda kutip kita akan berbenturan dengan berbagai konsep di partai. Tapi kalau yang adat, ya kita bisa kumpul dari Gerindra, dari PDI, Golkar, Ya. partai kita bisa kumpul, kita gali tuh kultur-kultur yang ada di Banten. Nanti ketuanya bukan panglima, pemangku Ya, kita adatnya. itu memang tujuannya menjaga budaya. Ya, jadi nanti kita tujuannya untuk menjaga budaya, sejarah, situs, perannya nanti di situ tuh, situs. Karena mohon maaf ya, di Banten nggak kayak di Jawa Timur, situs-situs tidak terawat di Banten itu. Nah, itu kita bergerak di situ, menjaga budaya, seni. Ya, yang ormas, ya ormas gitu masing-masing. Kalau di Jawa itu situs yang udah ada di tengah lautan, apa di tengah hutannya masih digali mulai TikTok. Kalau di Banten yang di depan mata belum kita rapi. Nah, gitu. Sebenarnya pemikiran-pemikiran itu kita coba akumulasikan di partai. Namun kalau yang tadi sekali lagi kalau di partai kita keterbatasan dengan konsep-konsep yang ada. Tapi kalau berdasarkan yayasan, apa saya siap kok. Siap nanti kita komunikasikan dengan teman-teman di partai. Dan saya melintas partai kan. Saya memulai Gerindra, ayo kamu. Saya lintas partai walaupun saya juru bicara Gerindra, tapi saya lintas partai. Insya Allah saya bisa berkomunikasi. Ya, Apalagi kita makanya budaya dan menterinya juga. Dan menterinya juga kan dari kita kan, Kang Padi itu kan tinggal kita undang beliau, kita ngobrol baik-baik. dan kita nggak berbenturan dengan ormas manapun, dengan partai manapun. Kita mah masyarakat adat. Jadi kalau ketemu orang partai, kalian tuh butuh kami masyarakat adat gitu. Kalian itu butuh kami, jangan musuhin kami. Kami hanya ingin menjaga budaya kami, seni budaya kami, sejarah kami, situs kami, sebatas itu. Jangan ganggu kami orang partai. Izin ngerokok kan? Oh boleh di sini. Assalamualaikum Kang Mahesa. Saya Kang. Waalaikumsalam. Iya. Apa tema kita malam ini? Temanya nurunin orang yang nanyain tema. Ya tentunya salam kenal. VT-VT-nya sangat luar biasa. Kita sebenarnya sudah sering ketemu di TikTok dan hari ini kali kedua, tapi dengan tema yang berbeda tentunya. Kang Mahesa luar biasa. Saya sangat mengapresiasi Kang Mahesa, sangat keras ya untuk membela rakyat tentunya. Itu pik kasusnya gimana Kang di Banten? Enggak gimana. Iya. Kemajuannya gimana? Ya, enggak gimana ya, bingung jawabnya. Ambigu pertanyaan itu kalau dikaitkan dengan pik itu ambigu, pertanyaannya masih ambigu. Jadi menjawabnya pun bingung. Iya. Ya karena viral ya, cukup lumayan viral gitu. Jadi langkah-langkah yang sudah ditempuh Kang Mahesa sudah sampai tahap mana gitu, tahap akhirnya? Pertanyaannya ambigu karena apa? Karena nggak bertahap perjuangan kita dan kita nggak punya target. Targetnya apa? Nggak punya. Kita itu dia sebatas berjuang membahas kezaliman yang dilakukan oleh PIK, sebatas itu. Jadi kalau sampai di mana seolah-olah ada kayak step by stepnya ya, sudah step sekian gitu, sampai sekian nggak ada. Yang jelas dari suara rakyat Banten, sungai sudah dibongkar, yang tadinya diuruk sejauh 3 kilometer, lebar 20 meter, ada yang 30 meter, itu sekarang sudah dibongkar. Yang jelas Kardus Kohod jadi tersangka. Yang jelas kemarin menyebar mafia tanah, sekarang tiarap semua. Nah, itu kan namanya keberhasilan. Iya. Terus menyambung sedikit Kang, tadi kan obrolan sama Akang Iskandar itu tentang budaya ya Kang ya. Ada. Kan, iya, tentang budaya. Itu memang benar tuh Kang. Dulu itu saya sering ziarah-ziarah ke Banten, itu situs banyak ada di hutan-hutan itu loh Kang, nggak terpelihara itu Kang. Iya. Termasuk di Maja itu ada itu. Nah, itulah yang nanti akan jadi perhatian kita. Nah, tugasnya apa? Tugasnya paling kita nekan pemerintah. Pemerintah urus tuh, kan duit dari Banten tuh gede masuk ke negara. Urus tuh. Itu kekayaan kita, jati diri kita gitu. Soalnya ada banyak bukti ya, di mana budaya kita dicuri oleh Malaysia, diklaim oleh Malaysia. Sekarang, contoh sederhananya kemarin dulu zamannya SBY geger masalah reog.
Sekarang diem-diem pencak silat itu UNESCO sudah mengakui milik Malaysia. Oh, sudah sampai Pencak tahap itu, silat. Kang. Nah, ini kan karena pemerintahnya sibuk bertarung masalah kekuasaan dulu. Entah mereka ini benar-benar berjuang untuk Indonesia atau tidak, wallahu alam, saya bingung. Sampai budaya-budaya dicuri gitu loh, diklaim. Karena itu kita ingin, nah sekarang kami sedang mengajukan, berjuang agar Golok diakui sebagai milik Indonesia, milik Banten, milik Indonesia. Betul. Nah pemerintah nggak ngebantu kami, pemerintah nggak ngebantu. Ini kita sedikit jengkel juga, makanya kenapa kita perlu membangun wadah ya, berbentuk yayasan, agar kita itu bisa apa ya, bisa ngegedor pemerintah ini budaya kita, jangan sampai dicuri lagi nih. Besok nanti Golok diklaim lagi oleh Malaysia. Iya. Nah, jadi nanti di Madura. Nah, jadi nanti Ya. Kris Jawa, terus Carok milik terus Celurit milik Madura gitu. Kita daftarkan resmi gitu di UNESCO. Mestinya negara itu harus hadir. Ya, wongan bingungnya negara ini jangankan seperti itu. Kalau ada putri kebanggaan aja, kalau ada anak bangsa Indonesia mengharumkan Indonesia, kok negara kayak nggak hadir? Mohon maaf. Kemarin Banten, jujur ya, kita pernah berterima kasih sama Rano Karno. Jadi gubernur pertama yang menyambut para jawara MTQ ketika jawara nasional itu Rano Karno. Sebelumnya nggak pernah itu. Kemudian ada anak bangsa kita kayak si Musa mengharumkan nama Indonesia. Lagi-lagi negara tidak hadir di situ untuk menyambut Musa. Sekarang ada si Mega. Pemain voli putri terbaik. Lagi-lagi negara tidak hadir. Ya minimal menteri olahraga nyambut, meresmikan, menghabarkan kan gitu li anak bangsa nih si Mega. Jadi pemain voli putri terbaik sedunia, kan keren, negara hadir. Iya. Nah ini yang sedang kita perjuangkan, itu budaya nomor satunya terutama ya. Penting itu, Kang. Saya support sih kalau budaya itu, saya sangat mendukung karena kita juga bagian daripada penggiat budaya gitu kan. Banyak loh budaya-budaya di Indonesia itu, banyak gitu. Dan hari ini kan karena apa, budaya-budaya dari luar ini sudah hampir mau mengakar, sudah bukan meracuni lagi, mau mengakar di bumi kita ini. Nah, kita sedih kadang-kadang, Kang, kalau melihat budaya kita itu mau tergerus gitu kan. Nah, yang jadi polemik hari ini yaitu karena kurangnya pemerhatian gitu dari negara. Betul kata Kang. Betul. Contoh lagi yang gampang, padepokan pencaksilat itu, mohon maaf ya, itu mereka, mohon maaf saya kesinggung, bukan menyalahkan mereka ya, miris, bukan kesinggung, miris ngelihat padepokan itu bikin proposal ke perusahaan. Itu mestinya nggak perlu negara yang hadir menekan perusahaan-perusahaan agar memberikan CSR gitu loh. Jadi seni-seni pencaksilat kayak di Banten kan ada TTKKDH, Cimande, itu mereka harus dapat perhatian. Cimande, TTKKDH, Debus, itu mereka ini harus diperhatikan gitu. Harus diperhatikan. Negara harus hadir memperhatikan mereka. Akhirnya karena itu pemerintah abai, dicuri. Padahal di situ sudah ada IPSI ya. Kembalinya lagi ini sih ya, Kang, birokrasi ini, Kang. Itu. Ya, birokrasi. Kita mau bikin 1000 wadah pun kalau sudah tidak ada perhatian khusus, ini yang akan jadi repot, Kang. Kayak pencaksilat itu kan IPSI sudah ada, Ikatan Pencaksilat Indonesia, kan begitu. Nah, dari situ penggiat-penggiatnya kan sudah luar biasa. Kayak kalau di Padang itu ada Sile. Itu harusnya ya wadah-wadah itulah yang mulai menggedor gitu kan, negara untuk hadir di situ gitu. Iya benar kata Prabowo, terlalu banyak regulasi di negara kita ini. Ya kalau sekarang mah pencaksilat sudah UNESCO mengakui sebagai Malaysia, sekarang udah nggak diapa-apain, nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa sekarang. Kalau sudah begitu kan repot. Nah kalau silat-silat kita itu kan ribuan itu, Kang, perguruan silat di tanah air itu. Ya iyalah. Akhirnya jadi bukan anak tiri lagi, sudah nggak diakui itu. Padahal itu milik kita. Jelas-jelas itu milik kita. Karena ya itu lagi kembalinya miris. Nah, ketika kita tidak bergerak untuk sesuatu budaya itu, ya kita bingung juga, Kang. Karena ini izin, karena menyangkut budaya itu kebetulan menterinya dari kami. Nah, insya Allah nanti ketika Bang Fadli John ada acara di partai, ini akan saya sampaikan. Karena apa, kalau secara birokrasi, kalau kementerian kita agak, itu tadi memang betul agak ribet lah. Tapi kalau secara kepartaian, insya Allah
ketika beliau nanti ada acara di partai, salah satu hal seperti ini akan kami sampaikan. Wabil khusus Banten harus segera berdiri, yaitu paguyuban atau apapun namanya, adat istiadat, dari mulai nanti kultur budaya, baik itu silatnya, baik itu keseniannya, itu harus segera. Bila perlu kita punya padepokan Banten, Kang, yang khusus untuk menampilkan budaya-budaya Banten. Bisa, Kang, tidak ada yang tidak bisa kalau Itu memang kita kompak, Kang. ruang lingkupnya sementara saya untuk Banten dulu, yayasan Betul, itu betul. untuk di Banten dulu. Jadi kita kalau bentuknya yayasan tidak bertabrakan tadi dengan misalnya BPPKD. Betul. Nggak ada, karena kita dari kalangan masyarakatnya gitu, Betul, dari betul. masyarakat adatnya. Bisa bersinergi kita dengan BPKB. Bisa kita sampaikan, Kang Maisa, ke Bang Andra, bila perlu nanti setiap hari apa, malam apa, budaya, kultur kita tampilkan tuh di kantor gubernur. Ya iya, di kantor gubernur itu setiap malam Jumat ada marhaban. Jadi Betul. bergilir, ini dari pondok ini, besok Jumat Betul. berikutnya pondok ini, terus rolling. Adem kalau gitu kan ya. Soalnya kemana-mana ini sudah mulai hilang ini marhaba ini. Bahkan lebih jauhnya, Kang Maisa, yang ada di kepala saya itu, saya menginginkan di tepi pantai itu ada semacam apa namanya kalau di masjid itu menara. Jadi nanti ketika Banten itu azan itu terdengar di tepi pantai sampai ke ke pantai utara. Keren. Kan itu ada di kepala, dan itu memang belum saya sampaikan ke Pak Gubernur. Nggak berat kok. Kita bikin menara, satu menara, dan sekarang kan zamannya sudah enak. Ketika nanti di Istana Banten atau di Masjid Banten, Masjid Agung Banten azan terdengar ke tepi pantai semua sampai ke utara, dan kita ngaji pun bisa bareng nanti, dan itu bisa dijadikan objek wisata, dan itu pengelolaannya bisa nanti supaya bebas, tidak terikat oleh siapapun, bisa nanti pengelolaannya ke pemangku adat, bisa itu kan, bisa itu pemangku adat. Jadi nanti siapa yang menjadwalnya, siapa yang azan di Masjid Agung Banten, kemudian cara pengajian, dan nanti yang tampil di Istana kegubernuran juga, itu pemangku adat, dan itu bisa kok. Saya yakin kok Bang Andra orangnya terbuka kok, beliau juga sama seperti kita. Cuman memang kadang-kala untuk menyampaikan ke beliaunya karena terbentur oleh birokrasi, ya kita itu tadi harus pinter-pinter cari celah gitu. Ya pokoknya itu saja tuh Kang, coba kalau bisa ya. Siap, Kang. Tapi ya nanti kita bikin wadahnya dulu lah, bikin wadahnya Kalau dulu. sudah wadahnya sudah ada, mohon infokan supaya nanti saya ketika Bang Fadli John rapat di Gerindra atau ketemu dengan Bang Andra, nanti bisa kita sampaikan. Oke, makasih Kang, gagasannya mudah-mudahan. Terus ini kan banyak juga budaya-budaya yang belum muncul, Kang. Contoh beduk tujuh di Tangsel. Di Tangsel itu ada budaya beduk tujuh namanya. Jadi itu setiap Lebaran itu, setiap puasa gitu ditabuh itu, Kang. Jadi malam-malam itu beduknya dijajar 7 itu ditabuh. Nah itu sayangnya itu tidak menjadi sebuah ikon gitu, Kang. Nah itu menjadi apa ya, penggiat-penggiat budaya di Tangsel itu kan saya sempat juga dengan diskusi dengan Dewan Seni di Tangsel itu. Nah itu didorong juga, Kang, karena Tangsel itu kan bagian juga dari Banten. Siap. Ada beduk 7 itu, Kang, di Banten itu. Oh iya. Terus yang kedua, budaya kejaroan, Kang. Jaro ini kan jelas-jelas budaya itu. Kejaroan itu budaya, dan Tangsel itu masih ada jaro, Kang. Walaupun secara teritorial, kalau Tangsel itu seksi ya, kalau saya bilang. Kenapa saya bilang seksi? Karena 3 budaya masuk di situ. Muara kebudayaan itu ada di Tangsel, Kang. Yang mana teritorialnya sebelah selatan itu adalah Bogor, Jawa Barat. Sebelah baratnya itu adalah Banten, dan sebelah timur itu Betawi. Itu campur aduk, tapi ada budaya yang satu, itu yang masih murni, itu Kang, beduk 7 itu. Itu nanti bisa kita inventarisasi mana yang disebut budaya ide gagasan yang sekarang, mana yang disebut budaya yang sudah terpendam. Nah itu berarti itu budaya yang memang digagas oleh teman-teman Tangsel yang keluar pada saat ini. Tapi lebih spesifik, ya saya kira banyak tuh budaya-budaya kalau kita mau mengkobreh dokumen di kitab-kitab tua Banten, banyak, saya yakin tuh banyak yang budaya-budaya yang harus kita kembangkan, dan itu saya kira bermanfaat dan bisa mendatangkan devisa. Saya yakin bisa kok. Kenapa? Karena orang-orang sekarang itu nyari yang dulu-dulu, kalau bahasa saya nyari yang dulu-dulu. Kalau ya benar. dulu itu. Benar. Lebih sekarang itu gadis malah kalah sama janda. Iya. Yang dulu-dulu. Kan aja nyari yang dulu-dulu kok, yang nyentrik yang peminat janda itu lebih banyak daripada gadis. Yang dulu-dulu. Pokoknya yang dulu-dulu itu lebih enak, lebih menarik ketimbang yang gadis-gadis. Hidup janda. Ya, karena miris betul kan. Karena kemarin waktu sebelum pilkada saya jarak ke
Sumur 7 pun memang itu sangat miris. Memang butuh sentuhan itu, baik dari Butuh pemerintah. perhatian. Butuh perhatian. Saya sampai berdoa miris dan mudah-mudahan segera tersentuh Sumur 7 yang memang itu petilasan dari para pejuang-pejuang kita yang lama. Sangat miris sekali. Ya nggak perlu saya cerita, baik naiknya, baik tempatnya di sana. Saya sampai berdoa mudah-mudahan ketika nanti Bang Andra jadi gubernur dan itu segera tersentuh. Karena miris saya waktu saya sampai gambar beliau saya taruh di sana itu di Sumur 7. Bener. Menyentuh Sumur 7 itu lebih gampang buat Pak Andra Soni ketimbang nyentuh hati Mahesa. Kalau hati Mahesa yang kalau pengen dapat hati Mahesa. Kalau hati Mahesa cukup yang nyentuh Jubir Iskandar saja. Nggak bisa, cukup janda pirang. Nggak ada duitnya Iskandar mah. Aduh, masih belangsak kan Iskandarnya juga. So, kalau kata Bang Andra, Iskandar itu keras tapi gampang dikendalikan. Ini orang keras tapi gampang dikendalikan. Oh gampang Bang, saya orang susah. Justru orang susah paling keras tapi gampang dikendalikan. Seperti teman saya Kang Mahesa, dia hatinya lembut loh. Ya buktinya beliau bisa berkomunikasi dan menjelaskan. Ya memang A ya A, B ya B. Kan begitu kan, intinya kan orang Banten kan, kita dulur Banten kan begitu ya, A ya A, B ya B, nggak bisa diputar-putar. Iyalah. Apa ya, kayak persoalan tadi tuh yang rame tadi sore tuh, cukup ngomong sama saya mah terbuka belak-belakan apa adanya, simple kan. Banyak entah dari PBNU atau apa yang nekan orang dekat saya, yang jelas pokoknya orang pusat-pusat semua lah. Itu gimana Mahesa biar nggak ngebahas-bahas PBNU katanya. Ya gampang, tegur orang yang menjadi pemicu gitu loh. Nah kalau minta saya ngomong baik-baik, Mahesa mah nggak bisa, saya laporin Mabes Polri, nggak bisa digituin. Tinggal ngomong Kang Mahesa, nanti konsekuensinya begini, kami rugi begini, ngomong aja. Oh paling minta satu, kamu bisa nanti tegur si Fulan. Oh, bisa Kang? Ya udah selesai. Nggak bisa Mahesa itu, awas lapor hukum. Nggak bisa gitu loh. Nanti kita datangin rumahnya. Sih kurus-kurus begini bangsa Banten saya diketak mencingak gitu loh. Jangan, nggak bisa, jangan. Mahesa tuh nggak bisa dengan cara nanti saya datengin lu, nangis lu, nggak bisa. Pokoknya wali kota tuh lah, Kang Iskandar lakukan pendekatan dengan wali kota, selip sedikit, Siap. bahaya itu. Ya siap. Paham saya, paham. Tapi Mahesa jangan Kang ya, untuk pembentukan yayasan jangan berhenti Kang, lanjut ya. Duitnya mana? Nggak punya duit. Usah kayak gitu Kang, kumpulin buat deklarasi, nanti juga dengan sendirinya rezeki mah datang dengan sendirinya Kang. Kumpulkan ya, untuk dari berbagai unsur. Ngumpulin orang itu butuh duit. Bila perlu kasih air, jangan air aqua, bila perlu mah air yang air kendi juga nggak masalah, orang Banten mah kok. Tapi udah kita ajukan untuk yayasan, udah kita ajukan Kang. Untuk yayasan udah kita ajukan, udah kita ajukan. Misalnya nanti ketika pemikiran sumbangsi dibutuhkan, insyaallah saya ikhlas lillahi ta'ala ikut gabung. Siap, nanti dikabarin lah. Tapi udah kita ajukan. Yang jelas kita kendala di operasional karena kita tidak bergabung dengan partai manapun, tidak kerjasama dengan partai politik manapun atau ormas manapun. Saya pengennya hanya dari rakyat untuk rakyat. Saya nggak mau kalau ada dana dari partai tertentu, nggak mau. Saya pengennya rakyat. Siapa rakyat? Ayo yang jadi donatur. Insya Allah ini juga live TikTok kan cukup banyak yang mendengar, menyaksikan. Insya Allah hati mereka terketuk dan bisa menjapri Kang Mahesa untuk membangun kultur Banten, dan mudah-mudahan menara di seluruh utara, pantai utara bisa berdiri sehingga ketika gema ajan dikumandangkan di Masjid Agung terdengar sampai di tepi lautan sampai ke Jakarta Utara. Siap, dimulai dari Banten masalah masyarakat adat ini, tapi saya pengennya se-Indonesia karena saya tetap peduli. Kalau budaya Bali ada yang ngotak-ngatik, kalau budaya Kalimantan ada yang ngotak-ngatik. Saya pengkritik halu dan mistis. Ketika orang bertanya tentang budaya, saya langsung stop. Saya nggak mau ngebahas budaya orang. Karena walau berbeda dengan prinsip keislaman saya, sebagai warga negara yang Pancasilai, saya akan tetap hormati, saya akan melihat itu sebagai budaya. Jadi sehingga tentang bab syirik apa, saya nggak pakai ukur itu. Jadi secara Islam ya ini nggak boleh, tapi sebagai budaya tetap kita rawat. Jadi kita pokoknya gitu kan, Iskandar, simple. Ngelihat budaya dari view budaya, jangan dari view Islam. Kalau dari view akidah repot, ini belum profesional. Repot. Pada akhirnya nanti bangsa Bantennya, bangsa Nusantaranya ini, sebagai orang Nusantara hilang jati dirinya.
Jangan sampai itu. Kita ingin bangsa Banten sebagai bangsa Banten, bangsa Cirebon sebagai bangsa Cirebon, yang menjadi satu kesatuan menjadi bangsa Indonesia. Nah, ketika kita dari bangsa Banten menjadi bangsa Indonesia, nggak boleh dihilangin gitu loh. Bantennya nggak boleh hilang. Ketika orang Islam menghargai dan menghormati budaya non-Islam, itu tidak mengurangi pahala dan tidak mengurangi nilai keislamannya. Itu jadi yang sederhananya begini. Prakteknya begini, kalau kita kasih contoh, bagaimana misalnya kalau Maesa jalan-jalan ke Bali atau ke Kalimantan, ke Sulawesi, misalnya adat Bali ada sesajen apakah berani saya toel? Enggak. Bagaimana kalau saudara saya kita ngamuk dengan alasan syirik, saya jewer dulu nih. Itu yang melakukan non muslim, lu ngapain ngurusin syirik lu dijewer nih. Itu yang udah kita hormati. Kecuali orang muslim melakukan itu baru kita tegur. Kalau bukan orang muslim, termasuk di Banten misalnya ada teman-teman kita dari Bali melakukan hal itu, selama kita itu orang non muslim ya kita hargai. Yang tidak harus itu orang muslim ikutin budaya non muslim, tapi kalau non muslim berbicara non muslim, orang muslim kalau kita ya gimana ya, para wali kita juga sangat menghargai kok kalau budaya, tapi yang mencampur adukan inilah kadang-kala yang membuat repot. Itulah Kang, keinginan saya ketemu Kang Deddy Kang Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi ini saya lihat dengan segala kekurangannya ini adalah gubernur pertama yang selalu peduli budaya. Nah, saya pengen berkomunikasi itu Kang Deddy. Jadi nanti kita harapannya Kang Deddy, saya sebagai umat Islam, sebagai orang yang pernah mondok, akan setuju merawat budaya. Tapi kita minta satu hal juga nanti Kang Deddy, tenang, bahwa budaya harus dijaga sebagai budaya, Islam harus terjaga sebagai Islam. Tapi nanti kita cuma minta satu hal, Kang Deddy instruksikan kepada seluruh budayawan agar jangan sok tahu ayat Al-Quran, hadis, jangan. Jadi nanti santri kiai bicaralah Islam, budayawan bicara budaya. Karena kalau sama budayawan tidak mau dikomentari secara syariat Islam, begitupun syariat Islam jangan dikomentari oleh budayawan. Ini nanti akan beriringan nih. Sebagai anak bangsa kita punya jati diri gitu loh. Jadi ketika berbicara Islam ya Islam, ketika bicara budaya budaya. Nah, keterjadinya perdebatan geger ini karena itu tadi ada misalnya oknum santri menghantam budaya, ada oknum budayawan sok mencocok-cocokannya dengan Islam. Nah ini kesinggung umat Islam juga, saya kesinggung. Kalau nah maka bagaimana kalau berbicara budaya? Budaya diterjemahkan dari sisi filosofi, hikmahnya maksudnya kenapa di sini ada begini itu ini nih untuk kebaikan bersama. Kan itu keren itu. Siap. Saya sebagai anak bangsa siap merawat budaya. Tapi jangan itu. Insya Allah lah, bisa lah kalau ketemu sama Kang Deddy, saya mulai dari Kang Deddy, bisa. Bahkan ya, nanti Kang Deddy itu sangat, kalau saya lihat sangat sangat simpatis sekali dengan kultur budaya. Tetapi jangan sampai beliau ada yang memasuki bahwa seolah-olah budaya itu berbenturan dengan akidah. Ini yang berbahaya kan. Sementara Kang Deddy lurus merawat budaya, sementara ada orang-orang yang coba membenturkan, ya repot. Kalau ya Islam, budaya budaya. Emang yang benar itu Kang, orang budayawan nggak boleh mengomentari Islam juga, kecuali bakar menyan di dalam masjid. Itu baru kita. Oh boleh Pak, boleh. Bakar menyan dalam masjid itu masih boleh bahkan. Masih boleh ya? Masih boleh. Di Masjidil Haram bakar menyan di dalam masjid. Jadi ini saya mesti belum tahu ya. Nanti kan artinya kan kalau bahasa sederhananya kan kita kan masih perlu hal-hal yang seperti itu, seperti saya ternyata boleh. Ya kita simak. Itulah yang ingin saya perjuangkan. Saya ingin menghadap ke Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi yang punya otoritas ya, kewenangan, kebijaksanaan. Itulah yang ingin kita komunikasi. Kang Deddy, inilah mulainya, saatnya dimulai. Budaya dengan Islam beriringan. Ya dari dulu juga Wali Songo nggak ngacak-ngacak budaya, nggak ada. Bener. Ya hari ini kan lucu Kang, orang pakai batu cincin dikata syirik, tapi pada pakai kalung dari Korea itu nggak dihukumin syirik itu. Oh itu beda. Itu nanti bisa kita jelaskan secara ilmiah semuanya. Yang jelas secara kita ngomong umum aja di sini garis besar. Secara garis besar bisa ketemu bagaimana budaya tetap terjaga. Yang penting kita itu bisa menjelaskan ke budayawan, bisa menjelaskan ke saudara kita yang Muslim. Itu nggak bisa kita minta satu doang umat Islam kita jelaskan untuk menghormati budaya, tapi budayawan tidak kita jelaskan agar mereka menghormati Islam. Jadi itu. Jadi harus adil dua-duanya adil. Betul. Dari sisi kita yang akan lebih fokus menekankan ke umat Islam bagaimana cara menghormati budaya tapi tidak melabrak akidah. Itu nanti tugas kita. Tugas Kang Deddy nanti bagaimana berperan menjelaskan ke budayawan bagaimana ya sama. Karena upaya benturan ini bukan dari pihak umat Islam juga, dari budayawan juga ada. Dari budayawan juga ada yang membentur-benturkan. Ada, jangan dikira nggak ada. Jadi sama, ada oknumnya sama. Jadi contoh di sini nih ya, di sini ada tradisi ya.
kalau bangun rumah, nah kebetulan rumah di rumah saya nih ya, rumah ini nih tuh belum ada tuh Pak, belum ada langitan. Nah itu kan pasang kayu di sini tradisinya ya. Nah itu kalau pas naik kayu Pak, di situ ada makanan pisang bekakak ayam. Nah dulu itu kebo buat lupu itu nggak ada kalau di sini, istilahnya amcak lah, makanan lah dulu. Nah sejak abah saya masuk kampung ini, punya istri ibu saya, itunya nggak dirusak sama abah saya sampai sekarang. Abah saya cuma ngejelasin, ini dulunya buat makan orang kerja, bukan buat makan jin. Biar nggak naik turun, makanan tuh dibawa ke atas. Jadi itunya terjaga sampai sekarang. Kita nggak ngacak-ngacak, dibawa cuma langsung dimakan sama orang kerja. Bekakak ayam dimakan. Jadi dijelasin lah secara Islami, Jadi sampai sekarang saya fana anti tidak, enggak ganti, saya biarin gitu. Kita tinggal edukasi masyarakatnya doang. Oh bukan masak jin, bukan ngasih makan jin nih di kitab ini nih. Jin kalau makan, waktu Nabi masrahin zakat ke Abu Hurairah, ini ayamnya zakatnya keambil, kurmanya diambil. Ini mah nggak ada, ini bukan jin. Nah kalau didiamkan semalam, ini jadi mubazir. Jadi kita makan, jadi dinaikin, doa bersama. Makan, pisangnya dimakan, segalanya dimakan. Nah kemudian ada tebu. Nah itu secara syariat Islam ini namanya tafaul. Ini sederhananya beginilah. Ini doa bilhal, meminta kepada Allah bilhal dengan action. Filosofi, tebu itu manis. Jadi semoga Allah menjadikan rumah ini manis, enak dipandang, membawa kedamaian. Itu namanya doa. Doanya bilhal. Gitu. Nah, abah saya menjelaskan itu tidak menggerus budayanya. Terjaga toh, selamat semua. Umat Islam akidahnya nggak rusak, budaya tetap dipertahankan. Nah di semua budaya bisa ketemu ini, ketemu. Ya karena budaya sendiri kan segala aspek kehidupan manusia itu terlibat di dalamnya gitu. Makanya menjelaskan budaya itu harus dari sudut pandang filosofi. Nanti tadi tuh jangan ngejelasin budaya pakai dalil Quran, cocok logi. Nah ini akan menyentuh umat Islam, membuat ketersinggungan umat Islam. Karena Al-Quran milik semua umat Islam. Nanti akhirnya ormas tertentu boleh tersinggung. Karena ada kesalahan juga dari sisi budayawannya menjelaskan Quran. Ini sebenarnya aplikasi dari firman Allah Taala bla 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 bla. Wah kan akhirnya santri, kan singal itu. Nafsir dengan pikiran sendiri. Ya, maka kan misalnya ada tebu, dijelaskan secara sisi filosofinya. Ini tafaul, ini artinya manis, semoga manis, dilihatnya enak, tenang, adem. Kok ada emas, semoga ini mendatangkan rizki. Ini bentuk permintaan kepada Tuhan Sang Pencipta. Ya Allah, lancarkanlah rizki penghuni rumah ini. Selesai habis perkara. Selesai itu sudah. Memang zaman dulu dakwah wali songo kan juga begitu kan, tidak membentur budaya, melainkan menyelaraskan dengan budaya kan begitu. Makanya yang benar mah adalah menjelaskan budaya secara memasukkan unsur Islaminya, unsurnya ya. Jangan dalilnya, kalau dalil kan terlalu luas. Unsurnya, jadi misalnya ya saling menyayangi, itu kan unsur Islami banget, saling menyayanginya. Bisa. Lagian budayawan melakukan tradisi budaya dan tradisi ini ya nggak mungkin juga nyembah patung, makan nyembah golek. Siapa yang nyembah golek? Wong dia yang ngebuat dengan tangannya sendiri kok. Gitu. Iya. Tinggal dijelasin, ketemu, insya Allah ketemu. Seperti bendera merah putih ketika naik itu udah mulai hilang itu, padahal luar biasa itu maknanya. Di sini masih ada, Kang Iskandar, bendera merah putih itu. Wow, bendera merah putih itu masih ada. Bahkan ada simbolis budaya, Kang. Tahu di Banten begitu apa enggak? Jadi kalau bangun rumah itu ternyata dikasih susuk itu, Kang. Iya Mas, masih ada di kampung saya. Iya Mas. Sama di Banten masih ada gitu. Masih. Walau tidak semua orang itu, ini di rumah ini ada ini. Di atas itu ada tuh 3 gram. 3 gram tuh di atas. Kalau sekarang 3 juta lebih itu tuh di situ tuh. Saya yang naruh. Saya sendiri yang naruh. Ya itu budaya memang benar. Saya sepakat itu budaya dan itu harus dijaga memang. Saya masih jualan ikan. Saya masih jualan ikan sampai sekarang di Blok A.
Kalau kita semua sudah membangkitkan gairah mencintai budaya, lebih tentram kan? Dengan budaya itu orang bisa tentram, bisa tentram. Ketika orang mau pergi ke masjid, begitu ada yang ini dia, saya bahkan salut loh Kang. Budaya-budaya kalau misalnya ada yang azan masjid, yang nyetel radio aja dikecilin, itu kan artinya hal-hal seperti yang sepele itu harus kita rawat. Tuh, ini aja budayawan dangdut Kang Hampura ya, dangdut lagi main dangdut lagi asik saya nyawer begitu Allahu Akbar dikecilin bahkan berhenti, itu mereka berbudaya menghargai Islam. Kang, Wali Songo memasukkan Islam itu masuknya dari budayanya ini. Dari budaya masuknya. Mereka memperkenalkan Islam itu dari budaya. Dari budaya. Dan itu Nah, yang mabok itu nggak marah loh, kan lagi nyawer mabok kemudian ada azan, musiknya dikecilkan bahkan dimatiin, yang mabok aja menghargai. Artinya apa? Budaya sendiri kalau kita simak menghargai Islam, itu loh yang saya maksud. Lagi mabok lagi beler, tapi ketika Allahu Akbar, itu musik dikecilin berhenti, itu yang mabok nggak marah-marah. Kenapa? Ada azan. Artinya apa? Bahwa kalau kita kaji budaya dari seni aja begitu luar biasanya, cuman kadang-kala memang dibentur-benturkan, itulah yang kadang-kala kita salah persepsi, salah menerjemahkan. Artinya di sini butuh yang namanya wadah untuk menjelaskan itu, baik itu yang sifatnya yayasan, paguyuban ataupun apa nama bentuknya, yang terlepas dari afiliasi partai dan afiliasi ormas, itu lebih tepat dan memang cocok kalau untuk Kang Maesa, karena Kang Maesa nggak bakal bisa diajak ke Gerindra, walaupun misalnya seneng sama Gerindra, karena Kang Maesa lebih seneng mengayomi baik itu teman-teman yang berparpol maupun berormas. Seperti contoh menyikapi antara Bang Budi dengan apa abangku yang dari Grip itu, Bang Maesa biasa kok nggak berat ke sana. Itu betul, itu yang dijelaskan Kang Maesa itu. Mereka berdua adalah sama-sama pasukan Pak Prabowo. Kalau saya ngikutin Kang Mahesa ini, beliau itu biar dengan warnanya yang seperti ini. Betul. Kalau sudah berbaju, nggak bisa nanti. Logikanya. Saya yang begini tuh nggak bisa. Saya nggak mau masuk parpol, saya belum ngomong nggak mau nyalon dewan. Tapi maksudnya gini, saya ini sudah gelarnya imam besar embruter. Kalau saya masuk parpol jadi bawahan. Saya ini udah jadi imam besar embruter. Oh, jadi imam besar, iya, punya makmum tapi nggak banyak. Tapi saya jadi imam pimpinan tertinggi gitu loh. Kalau saya masuk parpol kan jadi bawahan lagi saya. Cukup saya sangat mengapresiasi ya, saya ikut pergerakannya Kang Mahesa soalnya. Penggiat media sosial itu yang pertama, tapi begitu sudah terjun di lapangan itu saya sangat mendukung gitu. Wah, ini keren. Saya itu terjun ke lapangan dulu, medsos itu alat saya. Jadi kalau saya dari view cuma penggiat media sosial, saya tuh keluar duit, keluar tenaga, pepanasan, terjun ke lapangan media itu alat informasi saya. Berbeda dengan penggiat medsos itu cuma ngecetak dari rumah, kan ya bikin konten doang, ngambil duit. Malah saya nggak ngambil duit dari medsos. Iya. Dan sampai ini saya belum menerima ya dari partai tertentu pemberian apapun, belum pernah. Jadi saya bicara ya pokoknya sebagai rakyat lah, sebagai warga lah. Nah. Insya Allah apa yang Kang Maesa perjuangkan, sekali lagi sebagai kader Partai Gerindra, saya akan komunikasikan dengan pihak-pihak yang memang berkompeten. Insya Allah. Siap. Kang Iskandar, lanjut Kang Iskandar, lanjut. Dan saya, alhamdulillah, walaupun itu memang saya dari pengurus ranting, kemudian sampai ke PAC, sampai akhirnya diangkat jadi juru bicara. Alhamdulillah saya komunikasi dengan pimpinan parpol, saya jelaskan kok. Dan saya ketika berbicara tentang Banten, ya saya Banten. Ya. Walaupun saya pengurus parpol, saya ketika bicara Banten, saya Banten. Walaupun saya dari pinggiran Benteng Tangerang. Tapi ketika berbicara nasionalisme, ya saya adalah komandannya Pak Prabowo. Tapi kalau ada yang coba-coba mau mengacak-ngacak, saya orang Banten. Terlepas dari kemampuan dan kekurangan saya akan berjuang sekuat tenaga saya. Betul. Dan ketika kita kaitan, saya sering Kang Maesa, saya pernah berdialog dengan Pak Ali Hanafi. Saya senang sama Iskandar ini. Loh, siapa bilang Pak Ali orang Banten itu nggak demen sama pembangunan? Wong saya yang pernah ngedabrak Bupati Jaki Iskandar bahwa Kabupaten Tangerang harus dibangun, memang harus menghadirkan swasta, cuman jangan kebablasan. Oh begitu Iskandar, iya, tolong komunikasi jangan searah. Teman-teman yang dipik juga dengar teman-teman yang bergerak. Bukan berarti mereka itu bergerak anti pembangunan loh, bukan. Saya tahu betul kok. Contohnya apa? Contohnya teman-teman di Banten banyak kok tuh pabrik-pabrik yang maaf dalam tanda kutip belakang etis, ketika itu bermanfaat dan itu bisa dijaga kok sama kita. Kan begitu kan?
Dan akhirnya, Ya. akhirnya mereka berpikir, oh begitu kan? Ya cuman kalau ngebebasin lahan, ya wong jangan kayak film si Ayub dari Teluk Naga, Tekken, nenek-nenek cepret, itu yang enggak, yang sekarang itu orang Banten tuh bergerak. Tapi kalau ngebangunnya normatif, kemudian jelaskan apa adanya ke masyarakat, jangan sampai masyarakat ngejual ke teman-teman di PIK harganya misalnya dalam tanda kutip 5.000, kemudian membelinya 1 juta, boro-boro mau bisa beli tanah. Tapi kalau memang ada jalan yang keluar yang terbaik, dan saya maaf ya Kang ya, lebih spesifik lagi, sebenarnya relokasi itu nggak tepat digunakan untuk swasta, relokasi itu untuk negara. Yang ada di swasta mah ente pakai tanah warga saya, ya warga saya atuh jangan diginiin, pindahin baik-baik secara manusiawi, kan itu. Dan itu saya sampaikan, ya, betul. Itu saya sampaikan. Jadi kalau Tadi, relokasi Kang, itu terkait dengan program nasional, kecuali masih masuk dalam proyek strategis nasional. Kan sekarang PSN PIK aja dipertanyakan. Selama itu bukan proyek nasional, bukan relokasi bunyinya, tapi bukan relokasi ya. ini tanah mau saya pakai, kemudian nih saya belikan di sini. Apa yang mesti saya tertibkan? Kita biar enak sama enak, kan begitu. Kecuali itu untuk jalan, untuk istana negara, untuk bandara nasional, untuk pembangunan misalnya istana istana Pemda segala, baru kita bicaranya relokasi. Dan itu saya sampaikan loh Kang. Jadi kalau bunyinya relokasi itu salah kalau swasta mah, karena nggak berhak merelokasi, karena kepentingan swasta juga nyari duit. Masa rakyat saya mau dikorbanin? Kan begitu. Tapi Kang, kalau misalnya ini berkaitan tanah. Tadi kan barusan ada masalah tanah 9 hektar. Tadi barusan habis maghrib di sini. Tuh. di mana Kang? Karena Daerah mana? tuh cuma ngasih duit 2 rokok tuh urus tanah 9 hektar. Bawa rokok karena memang nggak tahu rokoknya saya jika bawanya rokok Samsung. Datang ke sini. Saya bilang, Kang, tapi sayanya nanti pengen ngejual. Loh, saya nggak pernah menghalangi warga mau jual tanahnya. Yang saya tolak intimidasi, maksa. Betul. Kemudian perjuangan saya sekarang ini agar warga dapat hak harga yang pantas. Ya jangan 19.000. Ini nggak dapat 19.000 lah, tanah 19.000 ke piye. Tuh saya tuh bersuara untuk itu. Kalau warga ingin ngejual, monggo silakan. Masa saya ngalang-ngalangin urusan orang? Gak bakalan. Ini tanah saya bukan, kalau mau dijual ya silakan dijual, tapi jangan ada lah. Ini mah tanahnya sertifikatnya diambil, dibayar 20%, sertifikatnya diambil, bahwa kalau tidak dijual tetap diuruk karena ini proyek negara. Lah kan ngamuk saya. Betul. Jadi bukan ngamuknya saya itu menghalangi warga jual tanah. Ya udah Kang, kalau ada yang mau beli tanah saya jual aja 9 hektar. Ya nanti saya kabarin. Silakan kamu ketemu langsung dengan pembelinya, jangan tangan, jangan. Terus Pasang gini, harga. Waalaikumsalam. Terkait dengan tanah ya, itu di pesisir pantai utara, itu kan sedang menjamur apartemen Kang. Itu jadi masalah baru nanti itu Kang. Karena gini, apartemen itu orang punya rumah tapi nggak punya tanah. Dan kasus yang kemarin bergulir itu termasuk di apartemen Geraha Cempaka Mas. Itu bergulir tuh sampai ke Komisi 3 DPR RI itu. Nah, masyarakat seperti kita, kayak saya pribadi lah, nggak mungkin bisa kan beli apartemen itu kan. Nah, yang punya tanah, padahal kan kita yang punya tanah, pada berlomba-lomba pada jual tanah. Nah, ini juga perlu penyadaran ini Kang sebenarnya. Ya justru Kang siapa nih? Kang Jeko ya. Kang Jeko, saya juga berusaha menjelaskan kepada masyarakat kami di utara. Anda itu jual, tapi jangan sampai menjual tanah 1.000 meter kagak dapat semeter-meter acan kalau bahasa orang sini. Walaupun itu hak Anda loh. Mau dijual mau kagak itu. Cuman tugas saya sebagai orang yang dididik pendidikan berhak menjelaskan. Tapi kalau sudah dijelaskan, jangankan dijual harga 15.000, dipinta sama PIK Anda setuju, saya nggak ada keberatan apa-apa. Tapi tugas saya menyampaikan. Ketika jangan sampai nanti apalagi terjadi intimidasi. Kalau sudah terjadi intimidasi, saya sebagai wong Banten pasti saya bicara, jangan begitu. Tapi kalau ikhlas sama ikhlas, cuman walaupun ikhlas sama ikhlas, tugas saya menjelaskan. Ketika Anda menjual sesuatu, jangan sampai nanti membelangsakan diri maneh kalau bahasa istilahnya itu. Nanti kita jelaskan. Nah begitu juga dengan silakan kalau memang mau bangun misalnya apartemen mau apa, dan memang jelas warga kami tidak akan bisa beli. Tapi tolong ketika tanah warga kami beri kami tempat yang sesuai sehingga nanti bisa membantu teman-teman juga. Jangan sampai tanah warga kami tadinya punya tanah, karena terjadi seperti ini akhirnya ngontrak. Itu kan yang berbahaya. Tadinya walaupun 500 meter juga punya tanah, karena memang tidak ada penyadaran dan tidak mengerti duduk persoalannya, akhirnya jadi ngontrak. Ini yang berbahaya.
harusnya jual tanah biar punya kontrakan kan gitu Kang ya, bukannya jual tanah terus kontrak, tapi jual tanah biar punya kontrakan kan gitu. Nah ini yang kadang miris ya, sangat disayangkan gitu. Padahal nyaman-nyamannya orang itu kan punya rumah, punya tanah kan begitu. Betul. Nah kalau apartemen itu orang punya rumah tapi nggak punya tanah, kan logikanya terbalik gitu. Nah, kenapa tadi saya potong Kang Ejo ya? Kenapa saya tidak mengomentari tentang apartemen? Karena memang itu tadi apartemen itu kita baru-baru mau beli, nyewa aja kagak bisa. Makanya itu kan untuk orang-orang mereka yang yang mereka ekonominya ke atas, yang membeli apartemen itu. Kalau orang kita baru-baru beli, ngelihat iklan harganya gitu sudah kaget. Cuman saya mah berusaha menjelaskannya itu ketika tanah kita dibeli oleh pihak swasta oleh siapapun, jangan sampai kita membelangsak maneh. Tapi sudah saya jelaskan, mereka menjual juga. Bukan kewajiban saya untuk melarang, kewajiban saya adalah mengingatkan dan mengasih tahu. Sudah itu terjadi ya sudah. Kita mau ngomong apa lagi? Kecuali ya untuk dipergunakan fasilitas umum yang memang hak pengelolaannya diserahkan kepada dinas masing-masing. Baru kita jelaskan secara. Tapi kalau swasta kan kita nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena mereka ya punya, kalau bahasa kasarnya, mereka juga punya hitung-hitungan tersendiri. Cuman jangan sampai. Siap ini, siap Bang Iskandar, tolong siap. Selama saya mampu saya siap, dan selama ini walaupun saya berpartai, walaupun saya bagian dari partai, insya Allah dengan izin Allah idealisme saya tidak akan mati hanya karena saya berpartai, insya Allah. Kenapa? Karena saya dilahirkan sama seperti dulu Kang Maesa dari lapangan, insya Allah. Ngapain ngelarang-larang orang berpartai kecuali Mahesa? Saya nanya. Siap. Nanti dulu Kang Akang. Kalau Bang Iskandar mah sudah di partai, kok dilarang-larang di partai, kecuali Mahesa. Karena Mahesa tidak butuh partai untuk bersuara, tidak butuh partai untuk membela warga. Wong saya mah bisa, ngapain jadi saya harus masuk partai jadi bawahan? Saya udah imam besar.